Ihsan wonten. Alhamdulillah. Mboten sare malih Pak, ngopi riyen wae. Insyaallah. Insyaallah Pak Ihsan niku mun diitung pahala kemarin. Karena udah niat ngaji tapi ketiduran. Masyaallah. Karena apa? Soulmate-nya di Pak Jun itu diparani malah tiduran. Insyaallah. Sampun Mas Aki. Oke. Alhamdulillah hari ini hangat ya. Alhamdulillah. Tadi mereka hujan buatan Pak Bu. Gerimis. Oh, pada asar tadi Kulaten hujan lumayan deras. Alhamdulillah. Sini lah. Insyaallah. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat maghrib, jamaah salat di Masjid Al-Imam yang tercinta. Monggo pengaosan kita di malam ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa penjelasan dari buku ini, kitab At-Tadhhib, syarah penjelasan dari fikihnya Abu Suja tentang waktu-waktu sholat. Begitu pula kita lanjutkan singkat penjelasan tentang syarat wajib seseorang itu mengerjakan sholat. Ada berapa kemarin syarat wajibnya Pak Bu? 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah, syarat wajib artinya seseorang yang tidak memenuhi 3 perkara tersebut, kewajiban atau pembebanan sholat atas dirinya gugur. Maka 3 syarat tersebut adalah syarat sebelum seseorang mendapatkan apa? Pembebanan kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban syariat secara umum. Maka kalau ada salah satu saja, misal dia kemudian Islam, kemudian dia balik tapi tidak berakal, atau dia berakal tapi belum balik, maka belum ada pembebanan kewajiban sholat atas dirinya. Kiki udah mimpi basah udah balik belum? Belum. Ya, kalaupun belum balik sekarang sudah mulai belajar azan, sholat, belajar ngaji, berarti nanti ketika masuk fasenya, waktunya sudah siap. Semakin siap dari kecil, maka nanti percepatannya sudah umur belasan nanti sudah hafal beberapa juz. Bahkan nanti kalau Mas Kiki bisa sampai ke pesantren, nah, maka calon-calon penerus Masjid Al-Imam. Nah, syukur-syukur bisa 30 juz. Bisa kuliah di Timur Tengah. Balik menjadi apa? Ulamanya Sidoaya. Insyaallah. Terus buatan iki Pak Bu. Amin. Sedoya amin. Amin. Sama adik-adik siapa ini namanya nih? Naufal. Anaknya siapa Pak Kumar? Oh, Mas Seno. Kalau yang ini siapa namanya? Siapa adik namanya? Kamal. Amar. Anaknya siapa? Kakaknya Noval. Oh, ini Amar. Oh, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak kecil main-main di masjid tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak perlu kita marahin. Tapi diarahkan mawon. Tidur-tiduran tidak apa-apa, mau lari-lari ya, yang penting tidak di daerah masjid utama, insya Allah tidak mengapa.
Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Was-salatul masnunatu khamsun. Pasal tentang perkara-perkara salat-salat sunnah. Salat sunat sunnah itu ada 5. Nah, di sini beliau menjelaskan lebih lagi, yang disebut sunnah di sini adalah sunnah muakkadan, yaitu sunnah yang ditekankan. Jadi yang pertama sunat yang ditekankan lebih daripada yang lainnya, karena di situ ada 2 hal mendasar akan sholat ini. Yang pertama, karena dia memiliki waktu yang khusus, insidental, tidak sembarang waktu. Yang kedua, sholat 5 ini tadi dilakukan dengan berjamaah. Jadi disebut di awal tadi, di awal ini, nanti selanjutnya beberapa jenis yang lain. Maka sholat ini setidaknya memiliki 3 hal utama. Yang pertama, ditekankan lebih dari yang lain. Yang kedua, dilakukan dengan berjamaah. Yang ketiga, memiliki waktu khusus atau insidental. Yang pertama, al-aidan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini kita alhamdulillah sudah sering kita lakukan. Maka orang-orang yang kemudian memungkinkan untuk melakukan sholat id, hatta ibu-ibu yang haid, disunahkan untuk memeriahkan agenda ini, walaupun tidak ikut sholat, tetap datang ke lapangan, tetap datang ke tempat sholat, dan memeriahkan sholat ini. Adapun yang melakukan ibadah haji, maka tidak disunahkan untuk melakukan ini, karena nanti setelah tanggal 10 dari Musdalifah ke Mina, kemudian melakukan jumroh Aqobah, baru menyembelih kurban. Ngeten Pak Haji nggih. Lha sebetulnya. Nah, kalau yang kita yang tidak haji, ya sudah, berarti sebelum menyembelih hewan kurban maka disunahkan melakukan sholat Idul Adha. Wal khusufan, dan sholat khusuf, sholat gerhana. 2 sholat gerhana. Ada ulama yang kemudian membedakan, kalau gerhana itu pakai kaf, al-khusuf. Kalau matahari al-khusuf, kalau bulan al-khusuf pakai kha. Tapi ya secara umum tidak ada perbedaan. Bisa orang menyebut gerhana ya gerhana matahari ya khusuf, gerhana bulan ya khusuf. Sama. Nah, ini ceritanya dulu. Anaknya Kanjeng Nabi yang namanya Ibrahim itu meninggal. Ketika meninggal bertepatan dengan gerhana matahari. Nah, orang-orang heboh, dikira ini merupakan tanda-tanda, wah ini ada gerhana nih. Apakah ini tanda-tanda karena anaknya Kanjeng Nabi meninggal gitu? Mendengar desas-desus tersebut, Kanjeng Nabi langsung khutbah, meluruskan tidak ada hubungannya kematian seseorang dengan gerhana. Innama, sesungguhnya 2 gerhana ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Maka ketika seseorang menemui gerhana ini, maka dia memperbanyak ibadah. Dan alhamdulillah sepertinya di masjid ini pernah melaksanakan sholat gerhana bulan nih Pak, lurus matahari nanti. Nah, nanti secara khusus kita akan jelaskan tata caranya di bab selanjutnya insya Allah. Tapi selama hidup Rasulullah itu ya beliau melaksanakan hanya sholat gerhana matahari. Tapi ketika dijelaskan tadi 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah, maka ini juga secara tidak langsung disyariatkan pula gerhana bulan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini tadi berarti sudah berapa Pak? 4 ya. 2 id, 2 gerhana, yang terakhir walistisqa, salat istisqa. Napa salat istisqa niku? Salat meminta hujan. Seperti itu ya. Niki nggih. Insyaallah nanti di babnya akan diperjelas tata caranya. Ini hanya penyebutan saja secara singkat.
Was sunanut tabi'atu lil faraidhi sab'a asyrata rak'atan. Dan sunnah-sunnah yang mengiringi sholat wajib itu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Raka'atul fajri, yang pertama 2 rakaat fajar. Yang dimaksud 2 rakaat fajar ini adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hal ini didasarkan dari satu sabda Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atail fajri. Yang artinya, tidaklah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukan sholat sunnah, dipegang benar-benar, tidak pernah ditinggalkan, diutamakan dari sholat-sholat yang lain daripada sholat 2 rakaat fajar. Jadi sholat sunnah itu banyak, tapi khusus sholat 2 rakaat fajar ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan, bahkan sangat menjaga. Berat kata, mau safar, mau di rumah, mau dalam keadaan apapun, 2 rakaat fajar ini tidak pernah ditinggalkan. Saking keagungan dari pahalanya dan derajat orang yang melakukannya. Selanjutnya, wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum 2 rakaat ba'da zuhur. Apa dasarnya? Dasarnya adalah riwayat dari Imam Bukhari yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, nanti ada penjelasan yang lainnya. Jadi kalau jenengan luang memungkinkan bisa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka ini adalah salah satu sholat sunnah yang ditekankan. Wali Muslimin anha qalat, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin nasi, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Masih disampaikan oleh Ibunda Aisyah, adalah Rasulullah itu mengerjakan sholat di rumahku. Nah, Rasulullah itu kan sering berpindah-pindah, menggilir waktunya kepada istri-istrinya. Satu hari ke Ibunda Aisyah, satu hari ke Ibunda Hafsah dan sebagainya. Nah, ini pas ngepasi di tempat Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah menceritakan bahwa kebiasaan Rasulullah itu sholat di rumahnya sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Nah, di redaksi ini atau di redaksi yang lain barang pula, sholat sunnah itu bagusnya dilakukan di rumah. Jadi beliau melakukan 4 rakaat sebelum sholat zuhur itu di rumah Ibunda Aisyah, kemudian keluar menuju masjid untuk mengimami jamaah, balik lagi ke rumah Ibunda Aisyah untuk melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Tapi nek jenengan kira-kira khawatir, wah aku nek balik kok malah lali setelah melakukan yang lain, ya monggo di masjid pun tidak masalah. Tapi kalau jenengan memungkinkan, ya tidak lupa atau tidak ketinggalan, di rumah lebih baik. Untuk sholat apa? Sholat tabi'ah atau sholat rawatib. Rawatib itu dari kata rotib, artinya rutin. Nek rawatib berarti jamaknya. Berarti sholat rawatib itu ya istilah kita sholat yang mengiringi, sholat yang mengiringi sholat wajib.
Nah, di sini ditambahkan penjelasan oleh Syekh Mustafa, wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha. Jadi misal jenengan niku mau menambahkan 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur, artinya jadi 4 setelah sholat zuhur, 4 sebelumnya, itu pun lebih baik. Nah, ini didasarkan oleh keterangan dari Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah itu juga salah satu istri Rasulullah, bahwa beliau itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahullahu ta'ala harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan dirinya akan api neraka. Luar biasa ini. Jadi dari redaksi Ibunda Aisyah tadi, kebiasaan Rasulullah ba'da zuhur itu 2, tapi di redaksi lain 4. Dari siapa tadi? Ummu Habibah, yang salah satu juga istri Rasulullah. Anaknya siapa Ummu Habibah, Pak Komar? Dereng kenalan. Niki sirahe nembe bab napa nek kalih Ustaz Nurkhalis niki? Bab napa, Mas Andri? Napa Pak Budi? Nek bab sirahe sakniki tesih sampai napa? Silsilah. Menawi nggih lanjut mulih bibar sirah nabawiyah saged bahas sirah sahabat. Lajenge kenal sinten niku Abu Bakar, sinten niku Umar, sinten niku Utsman, sinten niku Ali. Nah, mungkin insyaallah nggih, semoga diberikan umur yang berkah dan panjang umur insyaallah nggih. Amin. Nah, di redaksi yang lain nggih sama yang disampaikan oleh Ibunda Ummu Habibah. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan dirinya atas api neraka. Artinya ini garansi. Sahabat ketika mendengarkan penjelasan ini hampir-hampir tidak meninggalkan sholat rawatib, karena begitu besar fadilahnya dan begitu mudah mengerjakannya. Pertanyaan, bagaimana seorang laki-laki yang mengerjakan sholat Jumat? Apakah sama kasusnya dengan sholat zuhur biasa? Maksudnya, apakah ketika dia melakukan sholat Jumat, rawatib tadinya sama atau berbeda? Nah, di sini disebutkan wal jumu'atu. Nah, kalau aslinya niku boten jum'ah. Nek aslinya jumu'ah. Nah, salat jumu'ah. Nek wong Indonesia jadi Jumat. Nek aslinya jumu'ah. Jumu'ah. Nek kita malah Jum'ah, ngadeng Jum'ah, Jumat. Nah, aslinya Jumu'ah. Nggih. Malah Jumu'ah. Niki malah baru nih guys, versi wong sedaya. Nggih. Lah kan salat ngen surat wonten juz 28 niku kan surat Jumu'ah to, mboten Jumu'ah. Jumu'ah mboten, Jumu'ah. Nah, di sini didasarkan oleh keterangan riwayat dari Imam Muslim. Dari Abu Hurairah diriwayatkan dari asar, maaf ini tadi salah. Jadi dari Imam Tirmidzi, asar dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalau asar itu adalah yang berasal dari sahabat. Ya, ini maksudnya perkataan sahabat ya. Annahu kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Maksudnya sama ya, ketika beliau itu melakukan sholat Jumat, beliau juga melakukan sholat sebelumnya 4 rakaat dan ba'da Jumat 4 rakaat. Nggih, niki nggih. Kita lanjut. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar.
Nah, ini diriwayatkan dari salah satu hadis yang berasal dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rahmat niki boten sederhana. Rahmat niku kasih sayang. Maka diceritakan saking besarnya rahmat Allah ke kita itu. Jadi kalau seseorang, satu rahmat itu untuk seluruh orang di dunia, dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang hidup di dunia, dari seluruh hewan yang ada di muka bumi sampai hewan buas yang karena rahmatnya Allah itu kemudian tidak membunuh anaknya, itu satu di dunia, sisanya 99 di akhirat, khusus orang yang beriman. Jadi dengan satu rahmat Allah di muka bumi ini, orang yang tua menyayangi orang yang muda, antar tetangga rukun, bahkan bukan hanya itu, diibaratkan hewan buas yang tidak sampai membunuh anaknya karena rahmat Allah. Bahkan saking luasnya rahmat Allah, diibaratkan ketika seseorang berada di samudera mencelupkan satu jarinya, kemudian dia mengangkat jarinya, apa yang tersisa nempel di jari itu adalah rahmat Allah yang berada di dunia. Sisanya itu adalah rahmat Allah nanti kelak di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Itu luasnya rahmat Allah. Ya analogi kita dengan anak kecil, melihat lucu, kita pengen ngasih pakaian yang terbaik. Saya itu kalau 3 hari tidak ketemu anak saya yang 1,5 tahun itu, muka-muka fotonya video call, padahal baru 3 hari itu. Saya di Klaten kadang tidak pulang 3 hari. Saking kangennya pulang-pulang ya digendong terus itu. Ini cintanya kita dengan anak, dengan cucu. Kita ngasih yang terbaik, ngasih makanan, ngasih pakaian, ngasih sesuatu. Ketika dia makan sesuatu yang membahayakan, kita ambil. Ketika dia merengek, kita berusaha untuk memberikan apa yang dia inginkan. Itu kasih sayang orang tua kepada anak. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih dari itu. Salah satu bentuknya barangkali kita doa siang malam, kita lengkapi dengan sedekah. Kita kadang gerutu, Gusti Allah orang ngabulke permohonanku kenapa ya? Itu kita harus dalam sudut pandang husnudzon. Barangkali ketika kita doa dengan suatu permintaan, Allah tidak kabulkan, itu bukan Allah tidak sayang. Justru itu bentuk penjagaan Allah pada diri kita. Barangkali yang Allah minta, barangkali yang kita minta pada Allah itu memang tidak baik untuk kita, atau timingnya atau waktunya belum tepat. Bisa jadi diundur ke waktu yang tepat, atau bisa jadi tidak dikabulkan di akhirat, menjadi tabungan kita di akhirat. Bisa jadi tidak dikabulkan di dunia, namun menjadi tabungan kita di akhirat. Maka kita nggak boleh kemudian suudzon sama Allah. Enggak. Kita berdoa itu nggak ada yang sia-sia. Kita memohon pada Allah itu tidak dikabulkan, bukan Allah tidak sayang pada kita. Bentuk sayang Allah yang lain adalah menghindarkan sesuatu yang membahayakan kita atau merusak diri kita, merusak agama kita. Maka itu perlu kita tanamkan. Seperti analogi tadi, anak kecil yang kemudian dia minta permen misal, tapi terlalu banyak, kan kita nggak mau. Walaupun kita mungkin mampu beli permen sekarung, tapi kan nggak mungkin kita kasih ke anak kita semuanya. Karena itu bukan kasih sayang kalau kita membiarkan dia makan makanan yang manis terlalu banyak. Atau dia misal mau lari-lari di tempat yang banyak duri, tentu kita hindarkan. Itu rahmat Allah. Dan bentuk kasih sayang Allah ini disabdakan ketika seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar. Tidak apa-apa, biarin mas. Tapi tolong diawasi biar tidak nyenggol kabel sama tripodnya ya.
Mas Kiki maju aja nggak apa-apa, biarin dia tidur di situ, asal nggak teriak-teriak nggak apa-apa, sama kakinya nggak kena tripod. Ya, biarin, dah nggak usah, biarin aja, biarin dia. Ya, asal nggak bersuara, nggak ganggu, nggak apa-apa. Kalau sampai teriak-teriak, enggak. Sepakat nggak Pak Komar ya? Ya, saya punya pengalaman yang kurang menarik dulu soalnya. Jadi saya tidak mau kemudian anak-anak nanti takut ke masjid karena kita terlalu preventif. Karena dia belum punya kewajiban untuk ngaji sebenarnya, tapi dia mau datang sudah bagus lah. Hidup di masjid terus nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, 4 rakaat itu kayak mana tata caranya? Nanti disebut wal afdalu an yusallihinna bitaslimataini. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Wa 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Jadi di sini tata caranya kalau 4 ya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu pula tadi yang sebelum zuhur. Pada zuhur 4 rakaat maksudnya tidak sekali jalan tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lanjut. Wa raka'atani ba'dal maghrib. Dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini didasarkan oleh satu hadis yang diriwayatkan dari Umar bahwa Kanjeng Nabi pernah mewasiati beliau, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Monggo sami-sami dihitung. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa raka'ataini qabla salati subhi. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atun la yudkhilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah waktu yang dimana orang-orang itu tidak menemui beliau, yaitu waktu subuh tadi. Maka di sini jenengan bisa mengambil satu minimal. Wah, nek aku kira-kira 4 rakaat waktu ini merepet 2 rakaat ya ora apa-apa. Maksudnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Itu tadi kan ada versi dari Ibunda Ummu Habibah, versi dari Ibunda Aisyah 4, 2, 4, 2, 2. Maksudnya yang sholat zuhur tadi. Nah, versi dari Ibnu Umar ini versi yang lain. Artinya ini bukan salah satu hal yang bertentangan, tidak. Ini justru kita bisa kombinasikan. Nek luang waktu nih libur, ya monggo 4. Nah, waktu ini merepet, keburu masuk kantor lagi, keburu ada agenda, monggo 2. Ini bukan sesuatu yang bertentangan, tapi bisa kita kombinasikan. Jenengan sesuaikan mawon. Jenengan sesuaikan. Apalagi di sini fadilahnya yang luar biasa, sesuai yang disampaikan oleh Ummu Habibah tadi, yang lakukan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, garansi jaminannya Allah hindarkan dari api neraka. Pemahamannya berarti yang jaga 2 waktu sholat sunnah itu punya potensi masuk surga. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Wa yustahabbu an yusalli rak'ataini khafifataini qabla al-maghrib. Dianjurkan seseorang itu melakukan 2 rakaat ringan sebelum sholat maghrib. Ini bukan sholat rawatib. Nah, ini penjelasannya adalah di sini. Penjelasannya adalah lamma rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Beliau menceritakan, kunna bil Madinah, kita ketika di Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadaru as-sawari.
Kalau muazin itu azan, kita itu kemudian mendekati tiang-tiang masjid. Fayarka'una raka'atain. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong melakukan 2 rakaat yang ringan, cepat, singkat. Fatihah, kulhu misal, Fatihah, kulhu. Hatta inna rajula al-ghariba la yadkhul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Sampai-sampai itu kalau orang asing musafir datang ke masjid ngelihat orang-orang itu pada sholat, saking ketika muazin azan itu kemudian berbondong-bondong pada sholat itu dikira udah sholat maghrib, padahal mereka melakukan 2 rakaat yang ringan. Nah, ini bukan sholat rawatib tapi merupakan sholat yang dianjurkan. Terakhir, wa thalathun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Tadi ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 3 rakaat. Yaitu satunya witir. Wah, buat dipainem kaget, wah selama iki aku loro iki. Mboten, Mbok Dik. Niki satunya witir. Niki disebutkan bahwa witir itu paling minimal 1, pertengahan itu 3, paling banyak 11. Jadi jenengan saged milih 1, 3 napa 11. Dan ini juga disebutkan di sini dari hadis Ibnu Umar bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam, di akhir malam. Kemudian juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan adalah Rasulullah SAW itu melakukan sholat di antara sholat isya dengan sholat fajar 11 rakaat. Maksudnya sholat witir. Maka ini merupakan dalil dasar sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Maaf, ini maksudnya sholat malam, maaf. Yusallimu baina kulli rak'atain. Beliau melakukan sholat 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin. Ditutup dengan 1 witir. Nah, tadi beliau itu melakukan sholat 11 rakaat, satunya adalah witir. Nah, ini yang unik setelah ini. Fa idza sakatal mu'adzinu min sholatil fajri wa tabayyana lahul fajra wa ja'ahul mu'adzinu qama faraka'a rak'ataini khafifataini. Jadi beliau itu punya asisten muadzin yang suka azan, selalu ngabari Rasulullah, Kanjeng Nabi niki sampun masuk waktu subuh. Nah, beliau kemudian melakukan 2 sholat yang ringan. Nah, di sini maksudnya sholat sunnah fajar. Tsumma ittaja'a ala syakkil aiman hatta ya'tihil mu'adzinu lil iqamah. Nah, ketika beliau itu sudah melakukan 2 sholat yang ringan tadi, beliau itu berbaring dengan meletakkan lambungnya yang kanan. Jadi kayak miring, tapi bagian lambungnya di kanan. Nah, itu sunnah juga. Dulu saya di pondok tuh aneh, nonton syekh nih. Kulo inget banget toh, namanya Syekh Mahir Munajjid. Niku bibar sholat malam jamaah. Niku tiba-tiba niku tidur ten imaman. Tidur mboten tidur, tapi kayak miring ke kanan niku lho. Kulo rada aneh. Kok turu wae. Tapi mboten tidur, meng tidur-tiduran, nek tidur tenanan kan harus wudu lagi. Nah, habis beliau itu tidur terus 5 menit atau 10 menit bangun langsung imami. Nah, ternyata niki sunah dari Kanjeng Nabi. Nah, niki imam salat subuh saged dipraktekkan. Misal tahajud bareng
tidur, tiba-tiba tidur. Tapi ampun bablas. Nek bablas nanti hilang akalnya tidur nggih, harus wudu. Tapi ini mboten tidur. Jadi ketika Kanjeng Nabi bar salat malam 11 rakaat ditutup witir setunggal, terus Bilal ngabari Kanjeng Nabi sampun mlebet waktu subuh. Nah, jadi Rasulullah niku nek subuh wonten dua muadzin. Azan pertama niku asline ngabarke, oh yo do salat subuh salat tahajud. Nah niku sing azan Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua masuk salat subuh sing azan Kanjeng Bilal. Nah niku nek ten pesantren kula nggih diamalke jam 3 niku azan pertama. Lah niku mboten mlebet waktu subuh. Tapi waktune asline ayo do tangi, do melakukan sholat tahajud, sholat malam. Nah nanti adzan yang kedua nembe melebet waktu subuh. Nah ini bar melebet waktu subuh Rasulullah gage sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, langsung tidur menghadap ke arah kanan, lambungnya di bawah. Kemudian nanti muadzinnya ngabari Kanjeng Nabi sampun melebet iqomat atau sudah pada ngumpul istilahnya. Nek mriki nggih mungkin 15 menit apa 20 menit nek subuh mriki Pak Umar 10 nah 7. Nah niki nek kula saged memberikan masukan niki didawake sekedap sedikit. Misal 7 nggih jadi 15 menit. Nggih memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk bisa melaksanakan 2 rakaat bahkan tidur. Libar salat kage-kage masjid, salat 2 rakaat langsung do kelekaran kabeh. Piye to mbok-mbok niki jane dosa subuh apa turu pindah. Ternyata kowe ora melu takrib kok. Malam mlebu ora ngaji, ora mudeng iki. Iki ora turu, nek kelekaran gen kaya Kanjeng Nabi. Nah, niku alasan turu ya nek dalile. Nah, tidur 5 menit muadzin qomat. Nah, jenengan mboten sahudu wong mboten sare langsung salat subuh. Ngeten niku. Nah niku nek mboten ngertos kan dikira piye to kok turu niku mboten tidur. Niku nggih mengistirahatkan sejenak supaya nanti salat subuhnya fresh lagi. Nah niki juga diantara yang tadi keterangan salat witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 11 niku adalah penjelasan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah niku nate bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak untuk setiap muslim. Wa man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Sapa sing remen nglakon witir 5 rakaat, ya monggo dilakukan. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Sing kersane 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Sik kersane setunggal, maka nggih silahkan. Pilihan kersa 1 nggih niki yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja, monggo. Aku 3 kuat, monggo. Nek sing paling maksimal 11 rakaat nggih monggo dilakukan. Nek niki supaya aman bar salat Isya langsung salat rawatib, salat setunggal melih ngangge salat witir. Takut nanti nek malam mboten saged bangun, tapi nek saged bangun nggih nanti sare rumiyin nembe nanti nek bangun melakukan sholat witir. Tapi nek witir niku nanti insyaallah di penjelasan selanjutnya bagusnya sebelum tidur, sebelum sare. Jadi sholat witir niku sholat yang salah satu waktu baiknya dilaksanakan sebelum tidur. Nanti insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan di fasal atau subbab selanjutnya insya Allah. Alhamdulillah matur suwun Pak Komar niki jamaah tambah diingatkan di grup, semoga sedaya istiqomah. Pak Widodo nggih mulai muncul setelah beberapa purnama nih. Sehat Pak Widodo? Alhamdulillah. Semoga diparingi istiqomah, diparingi kesehatan, saged ngaji, saged ibadah. Dan paling penting kita tanamkan untuk mencintai hal-hal yang baik. Ngaji, sholat, deres,
sedekah dan sebagainya. Semoga dengan kecintaan kita terhadap kebaikan kemudian menutup potensi celah pintu kita dalam kemaksiatan. Jadi kita seneng niku mboten kudu duwe harta, kudu duwe pencapaian yang muluk-muluk. Delok anak-anak sholat di masjid kita seneng. Lihat jenengan duduk di majelis ilmu seneng. Delok masjid makmur seneng. Delok kemudian masjid ada majelis taklim seneng. Jadi senengnya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sederhana, sehingga Gusti Allah niku kemudian menutup potensi untuk kita dalam berpikir bahkan terngiang melakukan keburukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pangapunten jika ada kesalahan perkataan. Kita lanjutkan di pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.